Oke, mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PSTIC akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah sistem operasi, yaitu CPU scheduling. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Alia Kalisa dengan NPM 241506110 dan rekan saya. Saya Nabilah Putri Tarevi dengan NPM 24150611025. Saya Deta Amelia dengan NPM 24150611120. Apa itu CPU scheduling? CPU scheduling adalah memilih proses mana dari daftar tunggu atau ready set yang akan dapat giliran menunggu menggunakan CPU. Terdapat dua mode dari CPU scheduling. Yang pertama yaitu preemptive, jika ada proses yang sedang dijalankan di CPU dan proses tersebut dapat dihapus secara paksa dari CPU dan CPU dapat dialokasikan ke proses lain. Yang kedua, non-preemptive, jika CPU sudah dialokasikan ke proses atau running, proses tersebut tidak bisa dihapus dari CPU hingga proses atau operasi akses I/O selesai. Selanjutnya ada 3 tipe dari CPU scheduling. Yang pertama first come first serve, yang kedua shortest job first, dan yang ketiga round robin. Untuk tipe yang pertama yaitu first come first serve, itu menetapkan CPU ke proses yang datang pertama. Proses yang datang ke status ready pertama akan dialokasikan terlebih dahulu ke CPU. Non-preemptive, dan terdapat dua tipe dari CPU scheduling, yaitu preemptive dan non-preemptive. Ini ada contoh first come first serve. Jadi pada tabel ini ada tabel proses, arrival time, dan burst time. Untuk burst time atau BT merupakan satuan waktu untuk menyelesaikan eksekusi. Yang kedua itu ada arrival time atau AT, itu adalah waktu proses tiba di antrian ready. Nah, jika tidak ada proses di antrian ready, maka CPU-nya idle. Jika hanya ada satu proses di antrian ready, maka proses dialokasikan. Lalu, jika ada lebih dari satu proses di antrian ready, proses mana yang akan dialokasikan? Nah, pada sebelumnya yang tadi. Nah, di sini terdapat gambar. Kita bisa lihat dari arrival time-nya. Kan arrival time itu adalah waktu proses tiba di antrian yang ready. Jadi yang ready duluan itulah yang dieksekusi duluan. Di sini untuk arrival time yang 0 itu adalah P2. Jadi P2 ini ready di arrival time 0. Untuk satuan waktu menyelesaikan eksekusinya itu 1 detik. Jadi P2 ini selesai eksekusi di detik ke-1. Kemudian kita lihat lagi di sini arrival time-nya tidak ada yang 1. Jadi di antara detik ke-1 dan detik kedua ini idle. Selanjutnya kita lihat lagi arrival time-nya. Di sini ada dua arrival time yang nilainya 2. Sebenarnya P1 bisa duluan atau P3. Tapi di sini sesuai contoh saya akan mengeksekusi yang P1 terlebih dahulu. Karena P1-nya itu ready di detik kedua dan burst time-nya itu 2 detik. Jadi 2 ditambah 2 4. Kemudian untuk arrival time selanjutnya di sini ada yang 2 juga di P3 dengan burst time 3 detik. Jadi 4 ditambah 3 yaitu 7. Kemudian arrival time yang ketiga itu P4 dan waktu burst time-nya itu 5 detik. Jadi 5 ditambah 7 yaitu 12. Kemudian yang terakhir
itu arrival time 4, itu ada P5. Jadi 12 ditambah 4 dari burst time ini adalah 16. Nah, di sini ada completion time atau CT, merupakan waktu proses telah selesai atau diakhiri. Untuk P1-nya itu 4, P2-nya 1, P3 sama dengan 7, P4 12, P5-nya 16. Kemudian ada turnaround time atau TAT, yaitu waktu setiap proses dari waktu kedatangan sampai waktu penyelesaian. Di sini untuk rumus TAT itu CT dikurang AT. Jadi di sini CT-nya itu 4 dikurang 2 sama dengan 2. CT-nya 1 dikurang AT 0, 1. CT 7, arrival time 2 sama dengan 5. CT-nya 12 dikurang 3 sama dengan 9, dan yang terakhir 16 dikurang 4 sama dengan 12. Kemudian ada WT dengan rumus TAT dikurang BT. Di sini TAT-nya 2 dikurang dengan BT, 2 dikurang 2 jadi 0. Kemudian ada 1 dikurang 1 jadi 0, 5 dikurang 3 jadi 2, 9 kurang 5, 4, 12 kurang 4, 8. Yang terakhir itu ada RT atau response time, di mana untuk rumusnya waktu mulai eksekusi dikurang AT. Nah, untuk P1 itu 2 dikurang 2 sama dengan 0, P2 0 dikurang 0, P3 P dikurang 2, dan P4 itu 7 dikurang 3. Dan P5 12 dikurang 4. Nah, pada non-preemptive, response time atau RT dan waiting time WT selalu sama. Kemudian rata-rata waktu penyelesaian sama dengan nilai akhir TAT atau jumlah proses, yaitu 29 dibagi 5 sama dengan 5,8. Dan waktu tunggu rata-rata itu rumusnya nilai akhir WT per jumlah proses, yaitu 14/5 sama dengan 2,2. Selanjutnya, yang kedua ada shortest job first. Dari semua proses yang tersedia, ia memilih proses dengan burst time terkecil untuk dieksekusi berikutnya. SJF adalah default untuk model non-preemptive. Pada preemptive, SJF-nya disebut juga dengan shortest remaining time. Jika dua proses burst time-nya sama, maka yang diterapkan adalah FCFS. Kemudian, di sini ada tabel. Saat di waktu 0, cuma ada satu proses yang ready, yaitu P4. Jadi kita tidak bisa langsung cek burst time-nya, karena di waktu 0 hanya ada satu proses yang ready yang perlu akses ke CPU. Pada detik ke-6, proses yang ready ada P1, P2, P3, dan P5. Lalu cek burst time-nya, ternyata P1 dan P3 burst time-nya sama, yaitu 1. Maka terapkan FCFS atau first come first serve. Berdasarkan aturan FCFS, siapa yang arrivalnya paling kecil, dia yang di-serve duluan. Jadi antara P1 dan P3 yang duluan adalah P1. Kemudian di waktu 7, proses ready ada P2, P3, dan P5. Burst time terkecil adalah P3, yaitu 1. Jadi dieksekusi P3. Di sini P3-nya burst time-nya 1, sehingga 7 ditambah 1, maka 8. Kemudian, lalu waktu 8, proses ready-nya ada P2 dan P5. Burst time terkecil adalah P5, yaitu 3. Jadi, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian dari proses terakhir, yaitu di waktu 11, tersisa P2 dengan burst time 5. Jadi 11 ditambah 5 sama dengan 16. Kemudian CPU tidak ada idle,
Ketika CPU tidak ada idle, maka total burst time akan sama dengan total waktu akhir. Jadi burst time-nya yaitu 16. Kemudian di sini CT itu ini, di P1 itu ada 7, di P2 ada 16, P3 8, P6, P4 6, dan P5 11. Kemudian TAT ini rumusnya CT dikurang AT. Di sini pada P1 CT-nya 7 dan AT-nya itu ada 2. Jadi 7 dikurang 2, 5. Kemudian 16 dikurang untuk P2, 16 dikurang 1 itu 15. P3, 4, 8 dikurang 4 hasilnya 4. P4, 6 dikurang 0 sama dengan 6. Dan yang P5, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Kemudian WT itu rumusnya TAT dikurang BT. Di sini P1 TAT-nya 5, BT-nya 1, jadi 5 dikurang 1, 4. Kemudian P2, 15 dikurang 5 sama dengan 10. P3, 4 dikurang 1 sama dengan 3. P4, 6 kurang 6 itu 0. Dan P5, 9 kurang 3 itu 6. Kemudian untuk respon time-nya, rumusnya yaitu waktu mulai eksekusi dikurang AT. Di P1, mulai eksekusinya itu di 0, kemudian AT-nya juga 0, jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maaf salah, di P1 itu waktu eksekusinya ada 6, kemudian arrival time-nya itu 2, jadi 6 dikurang 2 itu 4, kemudian di P2 itu waktu eksekusinya 11, dengan arrival time-nya itu 1, jadi 11 kurang 1, 10. Kemudian di P3 itu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Di P4 ada 0, dikurang 0 sama dengan 0. Dan yang di P5, 8 dikurang 2 yaitu 6. Jika algoritmanya non-preemptif, WT dan RT akan sama. Rata-rata waiting time-nya itu WT dan RT ini total WT sama RT sama 23, dikurang jumlah prosesnya ada 5, jadi 23 dibagi 5 itu 46. Jadi rata-rata WT maupun RT itu 46. Kemudian yang TAT ini, total TAT ada 39 dengan jumlah prosesnya 5, jadi 39 dibagi 5 itu 78. Jadi rata-rata dari TAT-nya 78. Oke, untuk selanjutnya itu ada round robin. Round robin ini digunakan dalam OS multitasking atau time sharing. Dia mirip dengan FCFS dengan time quantum. Proses tidak berjalan secara variabel, tapi bergantian. Mengasah CPU berdasarkan time kuantum yang diberikan. Kuantum waktu proses mana yang diizinkan mengakses CPU pada OS multitasking preemptive. Dalam hal waktu respon rata-rata, ini adalah salah satu algoritma terbaik. AT adalah singkatan dari arrival time atau waktu kedatangan, dan BT sendiri itu singkatan dari burst time atau waktu burst. Ini adalah total waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk dieksekusi oleh CPU. Di sini ada contohnya di mana P1 itu AT-nya 0, BT-nya 8, P2 itu AT-nya 5, BT-nya 2, P3 itu AT-nya 1, BT-nya 7, P4 itu AT-nya 6, BT-nya 3, P5 itu AT-nya 8, BT-nya 8. Nah, untuk penjelasan dari perhitungan tadi, round robin ini ada beberapa step. Jadi,
Perhitungannya itu menggunakan beberapa step. Nah, untuk step pertama, P1 dijalankan menggunakan 0 dari waktu 0 sampai ke waktu 3 detik, di mana pada waktu T-nya 0 hanya P1 yang sudah tiba. Jadi P1 dimasukkan ke ready queue. Nah, sedangkan selanjutnya P1 mulai dieksekusi selama 1 time kuantum, yaitu 3 unit waktu. Selanjutnya, di akhir eksekusi P1, yaitu pada waktu T sama dengan 1, P1 belum selesai. Waktu burst P1 tersisa adalah 8 dikurang 3 menjadi 5. Untuk step yang kedua, P3 dijalankan, di mana dari waktu 3 detik sampai dengan waktu 6 detik, prosesnya pertama di ready queue ada P3. P3 mulai dieksekusi selama 1 time kuantum atau 3 unit waktu. Selanjutnya di akhir eksekusi P3, yaitu pada waktu T6, P3 belum selesai. Waktu burst P3 yang tersisa adalah 7 dikurang 6, yaitu 4 detik. Step ketiga dijalankan, yaitu membutuhkan waktu 6 sampai 9 detik. Di waktu ke-6 detik sampai 9 detik, di mana prosesnya ready di queue adalah P1. P1 mulai dieksekusi selama 1 time kuantum atau 3 unit waktu. Selanjutnya di akhir eksekusi P1, yaitu pada waktu T sama dengan 9, itu waktu burst-nya P1 yang tersisa adalah 5 dikurang 3, yaitu 2. Untuk step 4, P2 dijalankan di detik ke-9 sampai dengan 11. Proses pertama di ready queue adalah P2. P2 mulai dieksekusi. Waktu burst P2 hanya 2, yang lebih kecil dari time kuantum 3. P2 selesai dieksekusi pada waktu ke detik 9 ditambah dengan 2 detik, yaitu 11. Di detik ke-11. Untuk langkah selanjutnya di P4, P3, P5, P1, P3, dan P5 itu prosesnya akan sama seperti proses yang sudah dijelaskan tadi. Proses ini terus berlanjut dengan cara yang sama, di mana P4 dijalankan dari 11 hingga 14 waktu burst 3 sampai selesai. P3 dijalankan dari 4 hingga 17 waktu burst P3, yang tersisa adalah 4 dikurang 3, yaitu 1. P5 dijalankan dari 17 hingga 20 waktu burst 3. Waktu burst ini P5, waktu burst P5 ini yang tersisa adalah 5 dikurang 3, yaitu 2. P1 dijalankan dari 20 hingga 22. Waktu burst P1 yang tersisa adalah 2, yang lebih kecil dari time kuantum yang akan menjadikan P1 ini selesai. P3 dijalankan dari 22 hingga 23. Waktu burst P3 yang tersisa adalah 1, yang lebih kecil dari time kuantum yang akan menjadi karena dia lebih kecil yang akan menjadi pro program ketiga ini selesai. Selanjutnya itu ada P5 dijalankan dari 23 hingga 25 di detik ke-23 hingga ke-25. Waktu burst P5 yang tersedia adalah 2, yang lebih kecil dari time kuantum yang akan menandakan P5 ini selesai. Untuk perhitungan akhirnya, setelah semua proses selesai, kita bisa menghitung waktu penyelesaian atau CT, waktu tunggu WT, dan waktu balik TT untuk setiap proses. Di mana completion time atau CT-nya waktu saat sebuah proses selesai dieksekusi. Turnaround time atau TT, waktu dari kedatangan hingga penyelesaian dengan rumus TT sama dengan CT dikurang AT. Untuk waiting time-nya, waktu yang dihabiskan proses dalam antrian siap dengan rumus TT dikurang BT. Untuk respon time atau RT-nya, waktu dari kedatangan hingga eksekusi pertama. Nah, ini adalah proses akhir dari perhitungannya, di mana proses pertama dengan AT0, BT0, CT-nya 22, untuk TT 22 dikurang 0 sama dengan 22. Untuk di WT-nya 22 dikurang 8 sama dengan 14, di RT
itu 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk di P2 itu 5, AT-nya 5, BT-nya 2, CT-nya 11. TT-nya 11 dikurang 5 itu sama dengan 6, WT-nya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Untuk RT-nya 9 dikurang 5 sama dengan 4. Untuk P3, AT-nya 1, BT-nya 9, CT-nya 23. TT-nya 23 dikurang 1 sama dengan 22. WT-nya 22 dikurang 7 sama dengan 15. Untuk RT-nya sendiri 3 dikurang 2 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk di P4, AT-nya 6, BT-nya 3, CT-nya 14. TT-nya 14 dikurang 6 sama dengan 8. WT-nya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Untuk di RT-nya 11 dikurang 6 sama dengan 5. P5-nya dengan nilai AT 8, BT 5, CT 25, TT 25 dikurang 8 sama dengan 17, dan WT-nya 17 dikurang 5 sama dengan 12. Dan RT-nya 17 dikurang 8 sama dengan 9. Untuk selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat dari algoritma ini adalah tiap proses memiliki deterministic response time. Jika diukur berdasarkan average response time, maka model ini termasuk yang paling baik. Tetapi kita tidak bisa katakan algoritma ini lebih baik dari lainnya seperti FCFS karena misalnya time kuantumnya tinggi misalnya 10, maka kerja algoritma ini sama saja dengan FCFS. Dan jika time kuantumnya terlalu kecil, misalkan 1, maka konteks switching yang terjadi akan sangat banyak, sedangkan konteks switching ini sendiri memakan waktu juga. Konteks switching itu adalah proses di mana sistem operasi atau perangkat lunak komputer beralih dari menjalankan tugas atau proses yang satu ke tugas lainnya. Nah, untuk hasil perhitungan yang tadi itu dihitung, dan dipresentasikan. Untuk di CTT sendiri, jumlahkan 22 ditambah 6 ditambah 22 ditambah 8 ditambah 7, itu nilainya 75, dibagi 5, hasilnya itu 15. Jadi 15%. Untuk WT-nya sendiri 14 dikurang 4, di 14 ditambah 4 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 12, itu menghasilkan nilai 50, dibagi dengan 5 menjadi 10. Jadi 10% untuk WT. Di RT-nya 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 9 itu 20, dibagi dengan 5 menghasilkan 4. Tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.